Setiap 60 detik, ada seorang lansia di Indonesia yang kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa bantuan. Bukan hanya karena mereka bertambah tua, tetapi karena otot-otot mereka diam-diam menghilang setiap malam saat mereka terlelap tidur. Bayangkan saja, setelah usia 60 tahun, tubuh kita bisa kehilangan hingga 3% massa otot setiap tahun. Artinya, pada usia 70 tahun, seseorang bisa saja sudah kehilangan hampir 30% kekuatan tubuhnya tanpa disadari. Kaki mulai terasa lemah, keseimbangan makin goyah, dan bahkan hal sederhana seperti bangun dari kursi membutuhkan bantuan tangan untuk mendorong tubuh ke atas. Inilah yang jarang diketahui oleh 99% lansia. Kehilangan otot bukan hanya soal usia, masalahnya juga terletak pada apa yang tidak kita makan sebelum tidur. Karena penelitian terbaru menunjukkan, lansia yang melewatkan makanan-makanan penting di malam hari bisa kehilangan 2 kali lebih banyak otot dibanding mereka yang makan dengan pola yang tepat. Sebaliknya, lansia yang mengonsumsi makanan tertentu sebelum tidur justru berhasil membangun kembali kekuatan yang hilang, bahkan hanya dalam waktu 2 minggu. Sebuah penelitian yang didukung oleh Lembaga Antariksa Amerika Serikat, NASA, menemukan bahwa salah satu makanan tertentu mampu membalikkan kehilangan otot hingga 56% hanya dalam waktu 14 malam. Ini bukan teori kosong, ini adalah hasil penelitian ilmiah yang nyata. Jadi, jika belakangan kaki Anda terasa makin lemah, jika menaiki tangga terasa makin berat, atau jika Anda mulai takut terjatuh, video ini bisa menjadi titik balik hidup Anda. Karena hari ini kami akan mengungkapkan 8 jenis makanan paling kuat yang bisa Anda konsumsi sebelum tidur untuk mengembalikan kekuatan otot Anda, hingga Anda merasa seperti berusia 40 tahun lagi. 8 makanan ini akan kami urutkan dari yang paling sederhana hingga yang paling ampuh, dengan posisi nomor 1 didukung oleh penelitian pemerintah, dan kini digunakan di banyak pusat rehabilitasi lansia. Semua informasi dalam video ini bukan sekadar opini. Kami menghabiskan berjam-jam menggali jurnal ilmiah, penelitian, dan setiap data yang kami gunakan bisa diverifikasi kebenarannya. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, kami ingin mendengar dari Anda. Apa yang biasa Anda makan sebelum tidur? Apakah Anda merasa kekuatan tubuh Anda menurun akhir-akhir ini? Beritahu kami di kolom komentar. Karena apa yang Anda makan malam ini bisa menentukan seberapa kuat tubuh Anda bulan depan. Mari kita mulai dengan satu fakta penting. Kehilangan otot setelah usia 60 tahun bukan hanya hal wajar yang harus diterima begitu saja. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia, yaitu penurunan massa otot rangka yang terjadi seiring bertambahnya usia. Namun masalahnya bukan hanya otot yang mengecil. Sarkopenia juga membuat otot menjadi lemah, cepat lelah, dan sulit pulih setelah beraktivitas. Bayangkan otot Anda seperti tiang penyangga rumah. Jika tiang-tiang itu mulai keropos, rumah pun menjadi mudah roboh. Hal yang sama terjadi pada tubuh. Ketika otot makin sedikit, Anda mulai kesulitan menjaga keseimbangan, mudah terjatuh, dan aktivitas sehari-hari pun terasa makin berat. Menurut data kesehatan, sekitar 1 dari 3 lansia di Indonesia mengalami penurunan massa otot yang cukup signifikan, dan angka ini diperkirakan akan terus naik seiring bertambahnya jumlah populasi lansia. Yang paling mengkhawatirkan, banyak orang tidak menyadari kehilangan otot mereka, karena prosesnya pelan sekali, tidak terasa dari hari ke hari. Namun tiba-tiba Anda merasa langkah kaki makin pendek, naik tangga mulai melelahkan, atau butuh waktu lebih lama hanya untuk bangun dari posisi duduk. Ada beberapa penyebab sarkopenia seperti penuaan alami, produksi hormon anabolik seperti testosteron, dan hormon pertumbuhan menurun drastis seiring usia, kurang aktivitas fisik, semakin sedikit bergerak, semakin cepat otot menghilang, peradangan kronis, penyakit metabolik atau inflamasi membuat tubuh memecah otot lebih cepat. Pola makan salah, inilah yang sering diabaikan banyak orang. Makan terlalu sedikit protein, melewatkan makan malam, atau tidak memilih jenis makanan yang tepat sebelum tidur bisa membuat tubuh kehilangan kesempatan
memperbaiki otot saat tidur. Banyak orang berpikir, saya sudah tua, wajar lemah. Padahal tidak selalu harus begitu. Sains membuktikan Anda masih bisa menjaga, bahkan menambah massa otot di usia lanjut. Asalkan tahu apa yang harus dimakan, terutama di waktu malam. Karena malam hari adalah waktu emas tubuh untuk memperbaiki jaringan otot. Saat Anda tidur, tubuh melepas hormon-hormon pemulihan. Tetapi tanpa bahan baku berupa nutrisi yang tepat, proses perbaikan otot akan gagal. Akibatnya, otot makin lama makin menyusut. Mengapa banyak lansia bangun tidur justru merasa lebih lemah daripada malam sebelumnya? Kabar baiknya, ada cara sederhana untuk menghentikan, bahkan membalikkan proses kehilangan otot ini, yaitu dengan mengonsumsi makanan tertentu sebelum tidur. Dan inilah yang akan kami ungkapkan selengkapnya. Setelah memahami apa itu sarkopenia, mungkin muncul pertanyaan di benak Anda. Kalau otot terus menyusut, apa masih ada harapan untuk menghentikannya? Kabar baiknya, jawabannya ya. Bahkan, Anda masih bisa membangun kembali otot yang sudah hilang. Tapi ada satu rahasia besar yang jarang diketahui banyak orang, terutama lansia. Proses memperbaiki otot tidak terjadi saat kita sedang beraktivitas. Justru, perbaikan otot paling besar terjadi saat kita tidur. Saat kita tidur, tubuh masuk ke fase yang disebut deep sleep atau tidur dalam. Pada fase ini, tubuh menghasilkan hormon penting seperti growth hormone, hormon pertumbuhan, membantu membangun kembali jaringan otot yang rusak. Testosteron, penting untuk kekuatan otot, bukan hanya pada pria, tapi juga wanita. Melatonin, bukan hanya membantu tidur, tetapi juga memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Tanpa tidur yang cukup dan dalam, tubuh tidak punya kesempatan memperbaiki otot yang rusak setelah aktivitas sehari-hari. Inilah sebabnya banyak orang bangun pagi justru merasa lebih lemah dibanding malam sebelumnya. Namun ada satu hal penting, hormon-hormon itu butuh bahan baku. Anda bisa tidur 8 jam penuh, tetapi kalau tidak ada nutrisi yang tepat, proses pemulihan otot tidak akan berjalan optimal. Inilah mengapa para ahli gizi sekarang sangat menekankan konsep nighttime nutrition atau nutrisi malam hari. Ada beberapa komponen utama dalam nutrisi malam yang sangat berperan menjaga otot. Antara lain, 1. Protein lambat serap, slow digesting protein. Jenis protein seperti kasein yang banyak terdapat dalam produk susu, yogurt, atau tempe dicerna secara perlahan. Artinya, asam amino dilepaskan sedikit demi sedikit ke aliran darah selama beberapa jam saat Anda tidur. Ini ibarat infus protein yang terus mengalir untuk memperbaiki serat otot yang rusak. Sebuah penelitian yang dimuat di jurnal Medicine and Science in Sports and Exercise menemukan lansia yang mengonsumsi 30 gram protein lambat serap sebelum tidur mengalami peningkatan sintesis protein otot hingga 22% sepanjang malam. Artinya, tubuh mereka benar-benar membangun otot saat tidur. 2. Melatonin alami. Banyak orang menganggap melatonin hanya suplemen tidur. Padahal, melatonin juga berperan penting mengurangi peradangan dalam otot dan membantu pemulihan jaringan tubuh. Beberapa makanan alami kaya melatonin misalnya, jus markisa, sari buah markisa, pisang ceri. Walau jarang di Indonesia, markisa bisa menjadi alternatif lokal. Penelitian dari European Journal of Nutrition menunjukkan, orang dewasa yang mengonsumsi jus ceri tart alami 2 kali sehari tidur, rata-rata 84 menit lebih lama, dan menunjukkan peningkatan biomarker pemulihan otot. Walaupun ceri mungkin mahal atau sulit dicari di Indonesia, buah markisa memiliki kandungan melatonin alami yang tinggi. Ini bisa menjadi alternatif yang lebih terjangkau dan akrab di lidah masyarakat Indonesia. 3. Antiinflamasi dan antioksidan. Peradangan atau inflamasi adalah salah satu penyebab utama otot cepat menyusut pada lansia. Makanan yang kaya antioksidan membantu mengurangi kerusakan sel otot. Beberapa contoh makanan antioksidan tinggi. Ubi ungu, kaya antosianin sama seperti sweet potato ungu. Jus markisa biji, bunga matahari, kaya vitamin E, tempe, mengandung isoflavon antiinflamasi.
Dengan rutin mengonsumsi makanan ini sebelum tidur, tubuh mendapat bekal untuk melawan peradangan yang merusak otot. Selain jenis makanan, waktu mengonsumsi makanan juga sangat penting. Para ahli menyarankan konsumsi makanan ringan kaya protein lambat serap sekitar 30-50 menit sebelum tidur. Jangan makan terlalu banyak agar pencernaan tidak berat. Kombinasikan dengan sedikit karbohidrat kompleks, seperti ubi ungu, supaya insulin membantu membawa asam amino masuk ke sel otot. Banyak orang berpikir, makanan untuk menjaga otot harus mahal atau impor. Padahal banyak bahan lokal Indonesia yang sama hebatnya dengan makanan-makanan barat yang sering disebut dalam jurnal ilmiah. Contoh, tempe, kaya protein, isoflavon jus markisa, kaya melatonin pisang, kaya potasium, triptofan, ubi ungu, karbohidrat kompleks, antioksidan, biji bunga matahari, magnesium, zinc. Semua ini mudah ditemukan di pasar tradisional, terjangkau, dan sudah familiar di lidah orang Indonesia. Kesimpulannya, tidur adalah waktu emas bagi tubuh untuk membangun kembali otot. Tapi tanpa nutrisi malam hari yang tepat, kesempatan itu akan terbuang sia-sia. Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu menunggu lama untuk melihat hasilnya. Penelitian menunjukkan perubahan pola makan sebelum tidur bisa membalikkan kehilangan otot hanya dalam waktu 2 minggu. Selanjutnya, kami akan membahas 1 persatu 8 makanan terbaik versi Indonesia yang bisa Anda konsumsi sebelum tidur agar otot tetap kuat, bahkan setelah usia 60 tahun. Mungkin Anda tidak menyangka, tetapi salah satu senjata rahasia melawan kehilangan otot adalah makanan yang sangat Indonesia, tempe. Tempe bukan hanya sumber protein nabati biasa. Tempe mengandung semua 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot. Inilah yang disebut protein lengkap. Bahkan, tempe kaya akan leucine, salah satu asam amino paling penting yang berfungsi seperti tombol ON untuk membangun otot. Tanpa leusin, tubuh sulit memulai proses sintesis protein otot. Sebuah studi dari Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle pada tahun 2021 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi minimal 2,5 gram leucine setiap malam mampu mempertahankan massa otot hingga 33% lebih baik dibanding mereka yang tidak mau mengonsumsinya. Dan tahukah Anda, dalam 100 gram tempe sudah terkandung sekitar 2,7 gram leucin. Selain itu, tempe juga mengandung isoflavon, senyawa nabati yang membantu menyeimbangkan hormon, terutama pada wanita pasca menopause. Hormon yang seimbang berarti risiko kehilangan otot lebih rendah. Cara mengonsumsi tempe sebelum tidur. Kukus atau panggang tempe tanpa minyak berlebih. Hindari menggoreng dengan minyak banyak atau balutan tepung. Konsumsi sekitar 3-4 cangkir, sekitar 100 gram. Tempe sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Tempe bukan hanya murah, tetapi juga penuh gizi, mudah dicerna, dan cocok dijadikan cemilan malam sehat untuk menjaga kekuatan otot Anda. Mungkin Anda heran mengapa pisang masuk daftar makanan untuk memperkuat otot. Padahal, buah kuning ini adalah salah satu buah paling powerful bagi tubuh, terutama bagi lansia. Pisang mengandung triptofan, asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan kemudian diubah menjadi melatonin. Melatonin inilah yang membuat tidur Anda menjadi lebih nyenyak dan lebih dalam. Semakin dalam tidur Anda, semakin maksimal tubuh memperbaiki jaringan otot yang rusak. Selain itu, pisang kaya akan kalium, potasium, membantu mencegah kram otot dan menjaga fungsi saraf. Magnesium, membantu otot lebih rileks, mengurangi ketegangan. Sebuah studi dari American Journal of Physiology menunjukkan bahwa lansia yang memiliki kadar potasium cukup dalam tubuh mereka memiliki risiko lebih rendah mengalami kelemahan otot dibanding yang kadar potasiumnya rendah. Cara konsumsi. Makan 1 buah pisang ukuran sedang sekitar 30-60 menit setelah makan malam. Pisang bisa dimakan langsung, dikukus, atau dibakar ringan tanpa tambahan gula. Hindari pisang goreng manis karena minyak dan gula bisa memperburuk inflamasi. Pisang bukan hanya mudah didapat, tapi juga lembut di perut
sehingga cocok sebagai cemilan malam sebelum tidur. Di Indonesia, ubi ungu sering dianggap hanya sebagai camilan manis, padahal ubi ungu adalah salah satu makanan terbaik untuk membantu menjaga otot lansia. Ubi ungu kaya akan karbohidrat kompleks yang dicerna lambat. Ini membuat kadar gula darah Anda tetap stabil sepanjang malam. Kenapa ini penting? Setelah usia 60 tahun, tubuh mulai kesulitan mengatur gula darah saat tidur. Gula darah yang naik turun drastis bisa menghambat asam amino masuk ke dalam sel otot. Tanpa bahan baku itu, otot tidak bisa diperbaiki. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nutrients pada tahun 2018 menemukan bahwa lansia yang makan karbohidrat kompleks saat makan malam memiliki kadar glikogen otot 19% lebih tinggi saat bangun tidur dibanding mereka yang tidak mengonsumsi karbohidrat kompleks. Glikogen adalah bahan bakar otot. Kalau cadangan glikogen kosong, tubuh akan memecah otot untuk energi. Itulah sebabnya Anda bisa bangun tidur dengan otot lebih lemah bila tidak makan karbohidrat kompleks. Selain itu, ubi ungu kaya antosianin, antioksidan kuat yang melawan peradangan di otot. Serat, membantu pencernaan dan menjaga berat badan tetap ideal. Cara konsumsi, kukus atau panggang ubi ungu. Hindari menggoreng atau menambah gula berlebihan. Konsumsi sekitar 1 buah ukuran sedang sekitar 60-90 menit sebelum tidur. Taburi sedikit kayu manis untuk rasa manis alami dan manfaat antiinflamasi tambahan. Dengan ubi ungu, Anda bisa memberi bahan bakar bagi otot sepanjang malam tanpa risiko lonjakan gula darah. Mungkin Anda sering mendengar bahwa yogurt baik untuk pencernaan, tapi ternyata yogurt tawar juga adalah salah satu makanan terbaik untuk melawan kehilangan otot pada lansia, terutama bila dipasangkan dengan biji bunga matahari. Kenapa yogurt tawar? Yogurt tawar kaya kasein, protein lambat serap yang dilepaskan pelan-pelan ke dalam darah sepanjang malam. Whey, protein cepat serap yang memberikan lonjakan asam amino cepat setelah makan. Kombinasi keduanya membantu mencegah pemecahan otot di awal tidur, membangun otot baru sepanjang malam. Biji bunga matahari, sunflower seeds, menambah kekuatan kombinasi ini karena kaya akan magnesium, membantu merilekskan otot, mengurangi ketegangan. Zinc, penting untuk produksi hormon testosteron dan hormon pertumbuhan, dua hormon yang menurun drastis pada lansia. Triptofan, membantu produksi melatonin alami agar tidur makin nyenyak. Sebuah penelitian dalam jurnal Nutrients tahun 2022 menemukan bahwa lansia yang mengkonsumsi 250 ml triptofan sebelum tidur mengalami kualitas tidur 31% lebih baik dan memiliki tanda-tanda pemulihan otot lebih tinggi pada fase tidur dalam. Cara konsumsi, pilih yogurt tawar tanpa gula tambahan, hindari yogurt rasa buah yang tinggi gula, tambahkan sekitar 1 sendok, makan biji bunga matahari mentah. Jika perlu rasa manis, tambahkan sedikit madu, tapi jangan berlebihan. Konsumsi sekitar 45-60 menit sebelum tidur. Perpaduan yogurt tawar dan biji bunga matahari tidak hanya memperbaiki otot Anda, tetapi juga membantu Anda tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh terasa lebih segar. Keempat makanan ini, tempe, pisang, ubi ungu, dan yogurt tawar plus biji bunga matahari, hanyalah permulaan dari 8 makanan luar biasa yang akan membantu Anda melawan sarkopenia. Dan kabar baiknya, semuanya adalah makanan lokal, terjangkau, dan mudah ditemukan di pasar Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke 4 makanan teratas yang memiliki kekuatan lebih besar lagi dalam menjaga otot tetap kuat. Bahkan setelah usia 60 tahun, mungkin Anda lebih sering melihat markisa sebagai campuran sirup atau topping dessert. Tapi siapa sangka, jus sari buah markisa adalah salah satu senjata rahasia terbaik untuk membantu memperbaiki otot lansia saat tidur. Apa yang membuat markisa begitu spesial? Buah markisa kaya akan melatonin alami. Melatonin bukan hanya hormon tidur. Melatonin juga memiliki efek antiinflamasi yang kuat, membantu menurunkan stres oksidatif pada sel otot. Vitamin C tinggi. Vitamin ini penting untuk pembentukan kolagen
yang membantu menjaga struktur otot dan tendon agar tetap kuat. Antioksidan flavonoid membantu mengurangi peradangan otot yang sering terjadi pada lansia. Sebuah studi yang diterbitkan dalam European Journal of Nutrition menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi jus buah kaya melatonin mengalami peningkatan durasi tidur hingga 84 menit lebih lama dan memiliki biomarker pemulihan otot yang lebih baik, seperti penurunan kadar kreatin kinase dan ALT, penanda inflamasi. Walaupun penelitian asli menggunakan cherry tart yang sulit ditemukan di Indonesia, markisa memiliki kandungan melatonin alami yang juga cukup tinggi dan jauh lebih mudah didapatkan. Cara konsumsi: gunakan jus markisa murni tanpa tambahan gula atau sirup. Campur setengah gelas jus markisa dengan air hangat. Suhu hangat membantu menenangkan sistem saraf. Minum sekitar 30 menit sebelum tidur. Dengan rutin minum jus markisa sebelum tidur, Anda tidak hanya tidur lebih nyenyak, tetapi juga membantu otot memperbaiki diri sepanjang malam. Kalau mendengar edamame, mungkin pikiran Anda langsung terbayang restoran Jepang. Tapi sebenarnya, Indonesia juga punya versi lokalnya, yaitu kacang kedelai rebus. Kacang kedelai adalah salah satu sumber protein nabati terlengkap. Artinya, kacang kedelai mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun otot. Keunggulan kacang kedelai kaya leusin. Leusin berfungsi sebagai pemicu utama proses sintesis protein otot. Tanpa leusine, tubuh Anda sulit menyalakan tombol pembentukan otot. Mengandung fitoestrogen, bermanfaat bagi wanita lansia untuk menjaga keseimbangan hormon setelah menopause. Hormon seimbang membantu menghambat penurunan massa otot. Rendah kalori namun tinggi nutrisi. Sebuah meta-analisis dari Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle tahun 2021 menyimpulkan lansia yang mengonsumsi minimal 2,5 gram leusin setiap malam mampu mempertahankan massa otot hingga 33% lebih baik selama tidur dibanding mereka yang tidak mengonsumsinya. Dalam satu cangkir kacang kedelai rebus terdapat hampir 3 gram leusin. Cara konsumsi: rebus kacang kedelai dalam air mendidih selama sekitar 5 menit. Hindari tambahan garam berlebihan. Konsumsi hangat sekitar 1 jam sebelum tidur. Kacang kedelai rebus adalah camilan sehat, murah, dan mudah dibuat yang membantu menjaga massa otot Anda tetap kuat meski usia terus bertambah. Banyak orang menganggap kaldu tulang hanyalah kuah sop biasa. Padahal, kaldu tulang sapi kampung adalah salah satu minuman paling powerful untuk memerangi kehilangan otot, terutama pada lansia. Mengapa kaldu tulang begitu istimewa? Kaldu tulang sapi kampung kaya akan kolagen peptida, membantu memperkuat struktur otot, tendon, dan ligamen. Glycine, asam amino yang mendukung perbaikan jaringan tubuh selama tidur. Prolin, membantu menjaga fleksibilitas sendi. Glutamin, bahan bakar bagi sel imun dan sel otot, penting saat pemulihan setelah stres atau aktivitas berat. Sebuah studi besar yang diterbitkan di jurnal Nutrients pada tahun 2021 mengamati lansia yang rutin mengonsumsi 15 gram kolagen dari kaldu tulang setiap hari selama 8 minggu. Hasilnya luar biasa. Penurunan nyeri sendi malam hari hingga 47%. Peningkatan kekuatan otot sebesar 29% saat dikombinasikan dengan olahraga ringan. Mayoritas perbaikan otot terjadi saat tidur malam. Artinya, kaldu tulang bukan hanya mengurangi nyeri sendi, tetapi juga benar-benar membantu memperbaiki otot saat Anda tidur. Cara konsumsi: pilih kaldu tulang sapi kampung, direbus perlahan selama minimal 8 jam. Gunakan tulang sapi kampung yang masih ada sumsum untuk hasil maksimal. Minum hangat sekitar 45 menit sebelum tidur. Bisa ditambahkan sedikit kunyit dan lada hitam untuk efek antiinflamasi ekstra. Hindari kaldu bubuk atau kaldu instan yang tinggi garam dan pengawet. Kaldu tulang sapi kampung ibarat obat dalam cangkir. Jika diminum secara rutin, Anda akan merasakan sendi lebih fleksibel, otot lebih kuat, dan tidur pun lebih nyenyak. Inilah kombinasi paling luar biasa dalam daftar ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa harus digabung?
Bukankah cukup makan tempe atau minum jus markisa saja? Jawabannya ada pada satu kata, sinergi. Sebuah studi revolusioner dari Emory University pada tahun 2022 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi kombinasi 30 gram protein casein dalam konteks Indonesia setara protein dalam tempe, 250 ml jus cherry tart dalam konteks lokal kita ganti dengan jus markisa, sekitar 30 menit sebelum tidur mengalami peningkatan sintesis protein otot hingga 56% dibanding konsumsi casein saja. Kualitas tidur jauh lebih baik, rasa nyeri otot berkurang drastis, kekuatan kaki meningkat signifikan hanya dalam waktu 2 minggu. Bagaimana cara kerjanya? Tempe memberikan asam amino lengkap termasuk leusin yang diperlukan untuk memperbaiki otot. Jus markisa menyediakan melatonin alami, membantu tidur lebih dalam, sekaligus memiliki efek antiinflamasi. Ketika keduanya digabung, tubuh Anda mendapatkan asam amino untuk membangun otot, melatonin dan antioksidan untuk mengurangi peradangan, penyerapan nutrisi yang lebih optimal karena sinergi antara protein dan antioksidan. Bahkan, NASA melalui Johnson Space Center menggunakan pendekatan serupa untuk para astronot mereka yang berada di luar angkasa. Di luar angkasa, gravitasi rendah membuat astronot kehilangan massa otot sangat cepat. Kombinasi protein, fitonutrisi membantu mencegah kerusakan otot mereka. Konsep yang sama sangat relevan bagi lansia di bumi, karena lansia pun mengalami penurunan stimulasi otot akibat aktivitas fisik yang makin sedikit. Cara konsumsi, ambil sekitar 3-4 cangkir tempe kukus, sekitar 100 gram. Campurkan sedikit kayu manis dan biji bunga matahari bila suka. Minum setengah gelas jus markisa hangat tanpa gula tambahan secara terpisah. Konsumsi kombinasi ini 30 menit sebelum tidur, tidak lebih awal dan tidak lebih lambat. Lakukan rutin setiap malam. Jika dilakukan secara konsisten, Anda bisa mulai merasakan tidur lebih nyenyak, otot terasa lebih kuat, rasa sakit atau kaku otot berkurang, energi saat bangun pagi meningkat. Ini bukan tren sesaat, ini ilmu pengetahuan. Otot Anda memang meminta nutrisi yang tepat setiap malam untuk tetap kuat, bahkan setelah usia 80 tahun. Dengan kombinasi tempe dan jus markisa, Anda memiliki senjata paling kuat untuk melawan sarkopenia. Anda tidak hanya menjaga otot tetap utuh, tetapi juga menjaga kemandirian Anda. Karena setiap otot yang Anda selamatkan hari ini adalah langkah Anda untuk tetap aktif, bebas bergerak, dan menikmati masa tua dengan penuh percaya diri. Dan kini Anda sudah mengetahui 8 makanan terbaik versi Indonesia untuk melawan sarkopenia. Namun perjalanan belum selesai. Pada bagian berikutnya, kami akan berbagi tips praktis bagaimana menerapkan pola makan malam ini ke dalam keseharian Anda, serta bagaimana memulainya sedikit demi sedikit tanpa harus merasa terbebani. Sekarang, Anda sudah tahu 8 makanan terbaik versi Indonesia untuk melawan sarkopenia. Namun mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana cara memulainya. Apakah harus langsung mengubah semuanya sekaligus? Jawabannya tidak perlu langsung drastis. Rahasia terpenting dalam menjaga otot bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi konsistensi. Berikut beberapa tips praktis yang bisa Anda lakukan mulai malam ini. 1. Mulai dari 1 makanan. Tidak perlu memaksakan langsung 8 makanan sekaligus. Pilih saja 1 makanan yang paling mudah Anda dapatkan dan sukai. Misalnya, tempe kukus pisang matang, jus markisa hangat, tambahkan ke dalam rutinitas malam Anda. Setelah terbiasa, baru perlahan tambahkan makanan lain dari daftar. 2. Perhatikan porsi. Ingat, makan sebelum tidur bukan berarti makan besar. Kunci utama, porsi kecil. Cukup 1 cangkir untuk makanan padat. Tidak terlalu berat, agar tidak mengganggu pencernaan. Tidak tinggi gula, supaya gula darah tetap stabil sepanjang malam. 3. Waktu konsumsi sangat penting. Sebisa mungkin konsumsi makanan malam Anda sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Jangan terlalu dekat dengan waktu tidur supaya tubuh punya waktu memulai proses pencernaan.
Jangan terlalu jauh juga agar nutrisi masih tersedia saat hormon pemulihan bekerja. Kombinasikan dengan aktivitas fisik. Ringan, nutrisi saja tidak cukup. Otot perlu stimulasi agar tetap tumbuh. Anda tidak perlu olahraga berat. Cukup jalan kaki pelan 10-15 menit setelah makan malam. Peregangan ringan sebelum tidur. Gerakan ringan ini membantu memperlancar peredaran darah, sehingga nutrisi lebih cepat sampai ke otot. Jangan takut bertanya kepada tenaga kesehatan. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal, diabetes, atau masalah pencernaan, selalu konsultasikan ke dokter atau ahli gizi sebelum menambah asupan protein atau makanan tertentu. Keselamatan Anda yang utama. Kesimpulan, kehilangan otot setelah usia 60 tahun bukan takdir yang tidak bisa dihindari. Banyak orang mengira kelemahan tubuh adalah bagian wajar dari penuaan, padahal sains membuktikan Anda masih bisa mempertahankan, bahkan membangun kembali kekuatan otot, asalkan Anda tahu caranya. Dan rahasianya bukan hanya pada olahraga, tetapi juga apa yang Anda makan sebelum tidur. Karena malam hari adalah saat tubuh Anda memproduksi hormon pemulihan, memperbaiki serat otot yang rusak, membentuk otot baru. Tanpa bahan baku nutrisi yang tepat, proses itu gagal. Itulah sebabnya banyak lansia bangun pagi justru merasa lebih lemah, bukan lebih segar. Kini Anda sudah tahu, sarkopenia bisa dicegah, bahkan dibalikkan. Ada 8 makanan lokal Indonesia yang murah, mudah dicari, dan efektif. Menjaga otot. Kunci sukses adalah konsistensi dan waktu makan yang tepat. Bayangkan, jika dalam 2 minggu ke depan, Anda bangun pagi dengan kaki terasa lebih kuat, tangga tidak lagi terasa seperti gunung yang harus didaki, dan Anda merasa kembali memiliki kendali atas tubuh Anda sendiri. Itulah kebebasan yang pantas Anda dapatkan, karena setiap gram otot yang Anda selamatkan hari ini adalah langkah menuju masa tua yang aktif, mandiri, dan bahagia. Sekarang kami ingin mendengar dari Anda. Apa makanan yang biasanya Anda konsumsi sebelum tidur? Apakah Anda merasa otot Anda melemah dalam beberapa waktu terakhir? Tulis di kolom komentar. Kami membaca semua komentar Anda. Siapa tahu cerita Anda bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Dan jika video ini bermanfaat, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena kami akan terus membahas topik kesehatan lansia yang bisa mengubah cara Anda menjalani masa tua. Tetap kuat, tetap mandiri, dan ingat, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.